Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 821 pembantaian. Dion sebenarnya telah memberitahu Veles tentang susunan komunikasi, tetapi sulit untuk memahami konsep yang belum pernah Anda lihat atau saksikan secara pribadi. Bayangkan Anda adalah orang yang datang dari zaman kuno, dan seseorang dari dunia manusia. Dion mencoba menjelaskan ponsel kepada Anda dan cara kerjanya dengan bantuan menara dan satelit. Tidakkah Anda akan bingung dan tidak bisa dipercaya? Namun, Veles dan Laura sama-sama tahu bahwa sudah terlambat untuk mundur. Jika mereka melambat dan Dion memasang penghalang lagi, sebagian besar dari jumlah mereka akan terjebak sepenuhnya. Mereka hanya bisa melaju cepat. Meski begitu, Dion tidak berniat menggunakan penghalang itu lagi. Itu telah memenuhi tujuannya. Sebaliknya, pikirannya sepenuhnya terfokus pada tongkat di tangannya dan kekuatan mentalnya terus terkuras. Kurang dari beberapa saat kemudian, susunan cemerlang muncul di udara, bahkan lebih mempesona daripada dao api milik tetua Viserion. Ketika orang-orang yang menyerang melihat ini, ketakutan merasuki mata mereka. Mereka belum pernah melihat susunan yang digunakan sedemikian rupa, jadi pikiran pertama mereka adalah bahwa seorang ahli formasi dao sedang menyerang. Tapi, ketika mereka melihat ke-17 menteri klan malaikat, tidak satupun dari mereka yang bergerak. Sebaliknya, mata tua mereka berbinar-binar saat mereka menatap punggung raja muda mereka dengan kekaguman yang tak terselubung. Sayangnya bagi mereka yang membeku dalam ketakutan, hal terburuk masih akan terjadi. Kumpulan komet cemerlang yang berenang dengan garis-garis komet yang menyilaukan tiba-tiba menjadi 2. Lalu 4. Dalam sekejap, ada ratusan, lalu ribuan, lalu puluhan ribu. Pasukan lawan gemetar ketakutan. Mungkinkah klan malaikat memiliki lebih dari 10.000 ahli formasi dao? Itu tidak mungkin. Namun, ketika mata mereka tertuju pada pusat pasukan klan malaikat dan melihat seorang pemuda dengan ketampanan luar biasa. Berdiri tegak dengan matanya menyala-nyala dengan cahaya putih yang menyilaukan bahkan ketika jubah putihnya berkibar tertiup angin. Mereka memahami bahwa semua ini sebenarnya disebabkan oleh satu orang. Langit terhalang oleh ratusan ribu susunan, masing-masing berputar dengan ganas dan memancarkan aura yang mengguncang bumi. Di Sekte Celestial, ada susunan terkenal yang dikenal sebagai susunan senjata neraka. Selama bertahun-tahun, itu telah menjadi favorit Dion untuk digunakan. Bahkan sampai pada titik di mana ia menyempurnakannya dari susunan tingkat praktisi yang lebih rendah, ke tingkat master yang lebih rendah. Tapi, apa yang Dion tidak ketahui sampai dia mulai mempelajari The Dao of Arai Alchemy yang saat ini ada di dalam Soul Tome-nya, adalah bahwa susunan neraka senjata ini adalah bentuk paling sederhana dari formasi serangan mendominasi yang mampu menghancurkan surga itu sendiri. Sebelum Dion melangkah ke tingkat kekuatan jiwa surgawi, dia tidak berani menggunakan bentuk aslinya. Ini karena untuk menggunakan bagian pertama dari formasi serangan, seseorang harus menjadi alkemis susunan tingkat komet. Dan itu belum lagi 8 bentuk lainnya. Namun, meski jiwa Dion tersegel, dia akhirnya harus bermodal untuk melakukannya dengan tongkat kristalnya. Sudah waktunya bagi dunia untuk mempelajari formasi serangan paling menakutkan yang pernah ada. Pertimbangan. Raungan yang menghancurkan langit keluar dari bibir Dion, segera menyebabkan ratusan ribu susunan menjadi 3 kali lipat, mendekati hampir 1 juta. Kecepatan putarannya mencapai torsi yang menyilaukan, sampai pada titik di mana bahkan simbol-simbol yang tadinya jelas yang membangunnya pun menghilang menjadi cahaya putih bersih yang kabur. Pada saat itu, lebih dari 70% pasukan yang sedang menyerang merasakan aura tidak suci mengunci mereka. Seolah-olah jiwa mereka telah terjerumus ke dalam neraka yang paling dalam. Seolah-olah keberadaan mereka akan segera dimusnahkan. Dengan kecepatan yang sangat lambat. Setiap piringan cahaya yang menyilaukan mulai menghasilkan cahaya merah yang menakutkan di bagian tengahnya. Masing-masing sama sekali tidak terpengaruh oleh kemurnian luar biasa yang mengelilinginya. Sebaliknya, mereka memancarkan aura pembunuh, seolah-olah penjelmaan iblis sedang disuruh keluar dari alam bawah. Cahaya merah darah menjadi semakin ganas, tiba-tiba menyalip cahaya putih bersih dan memenuhi udara pagi dengan aroma pembunuhan yang kaya. Pasukan yang tadinya menyerang sepertinya terkunci di tempatnya, hanya mereka yang berada di tingkat menengah dan lebih tinggi yang memiliki kemampuan untuk bergerak bebas, tetapi meskipun demikian, saraf mereka dipenuhi rasa takut. Meskipun mereka bisa bergerak, kondisi mental mereka tidak cukup kuat untuk mengatasi rintangan yang mereka hadapi. Dalam hal intimidasi, tidak sedikit teknik yang memanfaatkannya, namun, yang lebih jarang lagi adalah seorang kultivator memiliki kemampuan untuk memperkuatnya ke tingkat yang lebih besar. Ini karena ia mengandalkan kehadiran. Kehadiran Dion telah mencapai tingkat puncak raja. Saat dia mengeluarkan formasi serangan ini, seolah-olah tubuhnya merespons keinginannya untuk menutupi langit dengan telapak tangannya. Dalam satu langkah, semua orang merasa seolah-olah sedang melihat kehendak penguasa tertinggi. Bahkan jika mereka memiliki keinginan untuk hidup,
Mereka tidak berani melakukannya. Viserion yang berkemauan lebih kuat meraung dengan keengganan, meletus dalam berbagai bentuk pertempuran. Menutupi kulit mereka dengan segala jenis sisik berwarna berbeda. Namun, kemarahan mereka hampir tidak mengurangi aura pembantaian yang memenuhi langit. Naga pada dasarnya sombong, hidupnya dipermainkan seperti ini, tanpa harapan untuk membalas, tidak heran mereka marah. Masalahnya adalah bahkan Raja Jiwa Naga setengah langkah Veles tidak bisa berharap untuk menandingi puncak kehadiran Raja Dion. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar untuk diisi. Cakram berwarna merah darah terus berputar dengan ganas di langit, masing-masing menonjol dengan aura mematikan di pusatnya. Inci demi inci, senjata yang tampaknya diukir oleh iblis sendiri mulai terlihat, masing-masing merupakan tombak dengan kehadiran yang mendominasi. Poros merah mereka semuanya terukir dengan susunan hitam yang menakutkan, tapi tidak ada yang bisa mengalihkan pandangan dari bilahnya. Masing-masing meneteskan darah yang begitu pekat sehingga tidak pernah benar-benar jatuh dari bilahnya. Pada titik ini, wajah Dion sudah pucat seperti awan yang pernah menggantung di langit. Dia tidak hanya perlu mengunci semua orang di tempatnya, dia juga harus secara pribadi menambahkan masing-masing susunan hitam itu ke batang setiap tombak. Inilah mengapa kemunculannya sangat lambat. Tapi, dia tahu persis betapa pentingnya bagian rencananya ini. Jika dia tidak melakukan ini dengan sempurna, dia akan gagal. Orang-orang ini bukanlah lawan sebenarnya. Para bajingan klan misterius yang memiliki keberanian untuk mengalihkan pandangan serakah mereka pada kerajaannya adalah lawannya. Mereka berani menjebak ayahnya. Mereka berani mempermainkan hatinya. Mereka berani mempermainkan kehidupan rakyatnya. Dion sudah lama lupa bahwa ini hanya cobaan. Perasaan itu terlalu nyata. Rasa sakit yang dia rasakan sungguh nyata. Cinta yang dia rasakan nyata. Dan yang paling penting, kebencian yang dia rasakan sangat nyata. Ketika Amporae memberitahunya kebenaran di balik cerita Luna, dia sangat marah hingga kemarahannya bisa menghancurkan bumi tempat mereka berdiri sekarang. Namun, dia menahannya. Dia tersenyum. Dia tertawa. Dia bermain-main dengan apa yang disebut tentara di depannya ini sepuasnya, bertindak sangat riang, seolah-olah kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya tidak membebani pikirannya. Tapi, sebenarnya hatinya gelap seperti batu bara, tapi membara seperti inti bintang di langit. Dia ingin semua ini menjadi nyata. Dia berharap persidangannya akan meninggalkan jejak terakhir dalam catatan sejarah. Mereka akan ingat bahwa Dion Sacharo telah meninggalkan jejaknya di dunia ini. Mereka pasti ingat akan perasaan menyesal, takut, khawatir ketika mendengar namanya. Mereka akan mengingat di kehidupan selanjutnya untuk tidak pernah bertemu dengannya atau keluarganya lagi. Mata putih Dion yang menyala-nyala seolah menembus angkasa. Berubah menjadi merah darah sehingga wajahnya tampak berlumuran darahnya sendiri. Penghakiman. Babak pertama. Pembantaian. Pada saat itu, tidak ada hal lain di dunia ini selain niat membunuh yang tak ada habisnya. Tidak ada suara, tidak ada teriakan ketakutan, tidak perlu kaget. Hanya pada saat sebelum nyawa mereka dituai, mereka yang menjadi sasaran merasakan rasa sakit yang tak ada habisnya muncul dari dada mereka. Perlahan-lahan melihat ke bawah, baru kemudian mereka menyadari bahwa tombak berwarna merah darah telah melenyapkan hati mereka. Masing-masing dari mereka jatuh dari langit tanpa sedikit pun keengganan di mata mereka. Menghadapi pembantaian seperti itu, mereka tidak pernah punya peluang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 822 kelangkaan. Jenazah para Sein berjatuhan tanpa ragu, baik Viserion maupun bulan, tak seorang pun berdiri bahkan untuk sesaat. Makhluk surgawi yang lebih lemah mengalami nasib yang sama, tidak mampu menolaknya. Sedangkan bagi mereka yang berada di atas mereka dalam kekuatan tempur, apakah mereka mati atau tidak bukanlah masalah karena tidak ada satupun dari mereka yang layak untuk bertarung bahkan dengan orang suci biasa saat ini. Apalagi monster dari pasukan klan malaikat. Laura dan Veles hanya bisa menyaksikan prajurit mereka tumbang. Hampir seluruh pasukan Viserion dimusnahkan. Adapun klan bulan, mereka tertinggal karena pengumpul esensi mereka yang mati lebih awal, jadi itu adil. Namun, meski begitu, mereka kehilangan lebih dari separuh jumlah mereka. Ada sekitar 1,3 juta musuh saat Dion pertama kali menyerang, tapi sekarang jumlahnya kurang dari 300.000. Para malaikat tiba-tiba meraung, semakin mengintimidasi musuh yang tersisa. Namun, mereka tidak melakukannya dengan sengaja, hanya saja mereka tidak bisa mengendalikan emosinya setelah melihat raja mereka menunjukkan kekuatan seperti itu. Bahkan ahli formasi Dao yang berdiri di belakang Dion dan Amporae pun demikian, dan ini terutama terjadi pada Ibu Amporae. Ibu mertua Dion adalah salah satu orang pertama yang mengetahui rencana Dion, dan harus dikatakan bahwa dia sangat terkejut dengan metodenya. Namun, meski begitu, dia masih skeptis. Lagi pula, dengan pengalamannya selama puluhan ribu tahun, dia belum pernah melihat hal seperti itu. Tapi, melihat kejadiannya persis seperti yang dijelaskan Dion, dia tidak bisa tidak melihat menantu laki-lakinya sebagai orang yang benar-benar tidak terduga. Sementara orang lain mungkin tidak memahami betapa sulitnya apa yang baru saja dilakukan Dion.
Bagaimana mungkin dia tidak menggambar bahkan satu pun dari susunan senjata yang diserang Dion akan memakan waktu setidaknya beberapa menit. Apalagi menggambar hampir 1 juta di antaranya. Belum lagi fakta bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memusatkan susunan itu dalam skala kecil. Jika dia harus memperkirakan, dia akan membutuhkan setidaknya beberapa lusin meter ruang untuk masing-masingnya, namun Dion memasangkannya pada lingkar batang tombak yang relatif kecil. Namun, yang lebih mengejutkan ibu mertua Dion adalah kenyataan bahwa tombaknya belum hilang. Masing-masing tetap berada di dada targetnya dan masih sepenuhnya berwujud jasmani. Tingkat kesulitan melakukan hal seperti itu tidak dapat dibayangkan karena dari apa yang dia tahu. Masing-masing adalah senjata semut transenden. Ketika ayah Amporae memandangi punggung raja mudanya yang pucat, perasaan rumit di hatinya lenyap. Dia selalu menyetujui Dion setelah melihatnya tumbuh dewasa dan sebenarnya memiliki hubungan yang cukup baik dengan menantu laki-lakinya ini. Hanya setelah dia berani tidak menghormati putrinya sedemikian rupa, kemarahannya mencapai tingkat tertinggi. Tapi sekarang, dia bisa melihat putrinya duduk di posisi ratu, dan sepertinya pemuda yang sangat dia harapkan bertahun-tahun yang lalu akhirnya kembali. Baru pada saat inilah dia akhirnya melepaskan kebenciannya, rela mempertaruhkan nyawanya demi kebahagiaan putri dan suaminya. Dari semua ekspresi terkejut di medan perang, Dion adalah satu-satunya yang tahu mengapa dia mampu melakukan hal seperti itu. Semua pujian seharusnya diberikan pada sisi spiritual. Bahkan itu terkuras setelah prestasi seperti itu. Namun, terkuras itu relatif. Ia masih memiliki lebih dari 85% kekuatannya, hanya saja 10% dari simpanan energi sebesar itu adalah jumlah yang sangat besar. Dion tahu bahwa jika dia harus mendukung konsumsi seperti itu dengan jiwanya sendiri, itu tidak mungkin. Dia tahu bahwa dirinya saat ini paling banyak hanya bisa membuat beberapa lusin susunan pembantaian penghakiman. Lagi pula, mereka mampu melukai makhluk surgawi puncak sementara jiwanya berada pada tingkat surgawi yang lebih rendah. Beruntung baginya bakat jiwanya menjembatani kesenjangan konyol, itulah satu-satunya alasan dia berani mengatakan dia bisa menghasilkan jumlah sebanyak itu. Namun, apakah itu menguras fokusnya atau kehadirannya? Itu adalah jumlah yang tidak bisa diabaikan oleh Dion. Jika bukan karena Amporae diam-diam mendukungnya dengan kehendak sucinya, dia pasti sudah pingsan. Dia tahu dia tidak punya pilihan selain tetap tegak, atau hal itu akan mempengaruhi moral prajuritnya. Sekarang bukan waktunya untuk jatuh. Di kejauhan, sekelompok tetua formasi Dao berjumlah beberapa lusin memucat. Belum pernah seumur hidup mereka melihat hal seperti itu. Niat membunuh Dion bahkan mempengaruhi mereka. Ayah harimau benar-benar tidak akan menghasilkan apapun kecuali anak harimau. Salah satu dari mereka berkata dengan linglung. Mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk takut pada ayah Dion. Siapa yang tahu bahwa putranya sudah begitu menakutkan? Sepertinya kita tidak punya pilihan selain melakukan intervensi. Yang lain berkata dengan getir. Lihatlah kalian semua, ingin berlari dengan ekor di antara kedua kaki kalian. Sekte penghancur surgaku tidak membutuhkan pengecut di sini. Jika kalian ingin lari, larilah. Seorang pria bertubuh besar meraung. Karena mereka telah menggunakan harta khusus untuk menyembunyikan diri, dia tidak khawatir akan terdengar. Bagaimanapun juga, para tetua klan malaikat adalah makhluk dari dunia lain. Jika bukan karena harta karun istimewa, bagaimana mungkin mereka belum merasakan kehadirannya? Para tetua di sekitarnya memandang pria ini tetapi tidak repot-repot membantah. Sekte penghancur surga dari aliansi mereka selalu menjadi yang paling tidak terkekang. Mungkin satu-satunya hal di sudut alam semesta yang mereka takuti adalah ayah Dion. Tapi, meski begitu, mereka tidak ragu-ragu untuk memprovokasi dia lagi dan lagi, menyebabkan sakit kepala bagi aliansi klan misterius mereka. Jika kamu ingin menyerang dan membuat dirimu terbunuh, silakan saja, kamu kasar. Tetua yang berbicara lebih dulu bergumam. Dia menganggap kesombongan ini konyol. Satu-satunya alasan mereka bisa datang ke sini adalah karena kehadiran mereka tidak akan terlewatkan di klan mereka. Pada dasarnya, hanya mereka yang bisa pergi tanpa diketahui oleh Beast Alliance. Dengan kata lain, mereka berada di peringkat terbawah senior di sekte masing-masing. Bagaimana mereka bisa menjadi tandingan ahli formasi Dao klan malaikat? Bahkan jika mereka semua menyerang bersama dengan 6 tetua klan bulan dan Viserion. Peluang mereka untuk menang melawan 17 menteri klan malaikat adalah 0%. Paling-paling, mereka bisa mengulur waktu sekitar 1 jam atau lebih. Jika mereka menggunakan semua tindakan dan harta yang menyelamatkan jiwa mereka, mereka dapat meningkatkannya menjadi 1/4 hingga setengah hari. Tapi, itu adalah batas maksimalnya. Mereka pasti ditakdirkan untuk kalah. Sebagai gambaran, menurut hukum alam semesta, jumlah minimum meridian yang harus Anda buka selama hari-hari pembentukan meridian Anda adalah 81 jika Anda menginginkan sedikit pun kesempatan untuk menjadi ahli formasi Dao. Tanda meridian 81 ini dikenal sebagai tingkat terendah dari kelas 3. Namun, bahkan jika seseorang menjadi pengumpul esensi kelas 3, masa depan mereka sangat terbatas.
Hal ini karena kesulitan pengskalaan nilai pada tahap budidaya berikutnya juga meningkat. Kenyataannya, bahkan jika seseorang menjadi pengumpul esensi kelas 1 seperti Dion, peluang untuk menjadi orang suci kelas 1 juga sangat kecil. Kemungkinan besar dia akan menjadi kelas 2 atau 3 jika bergerak maju. Pada dasarnya, nilai biasanya turun seiring dengan kemajuan budidaya. Bahkan mereka yang berhasil menjadi ahli kelas 1 puncak pada tahap budidaya yang lebih rendah kemungkinan besar akan jatuh ke tingkat kelas 1 yang tinggi dan menengah di kemudian hari. Kelangkaan ahli formasi DAO kelas 1 puncak berada pada tingkat sedemikian rupa sehingga mungkin hanya 3 kuadran teratas pada masa Dion yang memiliki 1 atau 2 di antaranya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 823 mendengus. Inilah sebabnya meskipun para Santa dan Celestial Klan Malaikat semuanya berada di kelas 1, 12 ahli formasi DAO mereka hanya berada di kelas 2. Karena nilai Anda didasarkan pada jumlah meridian yang Anda buka pada tahap kultivasi Anda sebelumnya. Celestial kelas 1 membuka 99 atau lebih meridian di tingkat suci sebelum maju, sementara ahli formasi DAO kelas 2 membuka antara 90 dan 98 meridian di tingkat surgawi sebelum maju. Jadi, mengapa hal ini membuat ahli formasi DAO dari klan misterius begitu khawatir? Itu karena bahkan yang terbaik dari mereka yang datang kali ini hanyalah siswa kelas 2 terbawah sementara sebagian besar dari mereka hanya berhasil menjadi ahli formasi DAO dan berada di kelas 3. Lebih buruk lagi, karena nilai mereka sangat buruk. Mereka terbatas pada tingkat atas dari tahap pembentukan DAO bawah dan tidak akan maju ke tahap menengah sepanjang hidup mereka karena itu diperuntukkan bagi ahli kelas 2. Adapun puncak formasi DAO, itu diperuntukkan bagi para ahli kelas 1. Di dunia kultivasi, tahap kultivasi tidak hanya sangat penting, fondasi Anda bahkan lebih penting. Dan, ukuran fondasi Anda yang paling akurat adalah nilai Anda. Seorang ahli kelas 3 tingkat surgawi hampir tidak memiliki peluang untuk mengalahkan ahli kelas 2 dan akan dimusnahkan di hadapan ahli kelas 1. Klan malaikat tidak hanya memiliki banyak ahli tingkat 2 tingkat tinggi, mereka bahkan memiliki 5 ahli tingkat 1. Faktanya, Ibu Amporae adalah ahli puncak kelas 1 yang memiliki peluang untuk melangkah ke tahap transenden setengah langkah yang legendaris di masa depan. Jika usianya tidak terlalu muda, mereka tidak akan pernah berani membuat desain pada klan malaikat. Aliansi seharusnya sudah melihat semua ini. Mungkin mereka sudah menyiapkan tindakan balasan, kata seseorang hati-hati. Mereka tahu bahwa tujuan mereka di sini hanyalah sebagai rencana darurat. Lagi pula, tidak peduli seberapa kuat suatu klan, siapapun bisa dikalahkan oleh jumlah. Alasan mereka begitu takut dengan serangan Dion adalah karena bahkan mereka sebagai ahli formasi DAO tidak dapat memusnahkan begitu banyak orang surgawi dan orang suci dengan mudah. Bahkan mereka harus membayar harganya. Itu sebagian besar karena mereka berada di tingkat ahli terbawah di level mereka. Tapi tetap saja itu adalah kebenarannya. Namun yang jelas, Dion tidak memiliki kekhawatiran yang sama seperti mereka. Sebenarnya klan misterius telah mengirim mereka ke sini untuk mencatat kehancuran klan malaikat sehingga mereka dapat mengganggu ayah Dion agar menggunakan beberapa teknik pengorbanan. Mungkin dengan cara itu, mereka bisa menyakitinya dan mendapatkan hal-hal yang mereka inginkan. Ini seperti menghadapi 2 burung dengan 1 batu. Sayangnya, ayah Dion, seorang pria yang biasanya tabah, tertawa seperti orang gila ketika melihat hal-hal ini terjadi. Jauh dari sana, melewati penghalang universal dan memasuki kuadran yang benar-benar terpisah, 12 tetua duduk dalam formasi yang diciptakan untuk menampung 1 orang. Alasan mengapa alam semesta terpecah menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 100 yang disebut kuadran, dan mengapa triliunan galaksi terpecah menjadi kelompok-kelompok yang disebut alam semesta. Semuanya disebabkan oleh hambatan-hambatan ini. Penghalang universal sudah sulit untuk dilintasi dan bergantung pada manipulasi DAO spasial ahli, tetapi kuadran bahkan lebih sulit untuk dilintasi. Meskipun seseorang yang memiliki niat secara teoritis dapat melintasi alam semesta, batas minimum untuk melintasi kuadran adalah harta karun tingkat tertinggi, atau DAO ruang. Selain itu, tidak ada seorang pun yang yakin mengapa penghalang ini begitu rajin memisahkan kelompok-kelompok dari 100 alam semesta seperti yang terjadi, namun hal ini telah lama menjadi anomali yang diabaikan. Dengan memahami hal ini, kita dapat melihat betapa menakjubkannya harta karun menara epistemik yang mampu menghubungkan 100 kuadran menjadi 1. Bahkan dimungkinkan untuk masuk dari 1 kuadran dan keluar dari kuadran lain jika Anda mau. Selain itu, mengingat wajah ke-12 orang tua saat ini, mereka tidak memikirkan hal-hal sepele sama sekali. Mereka ingin menunjukkan kepada ayah Dion kehancuran klannya, tetapi pada akhirnya, yang mereka saksikan hanyalah kemuliaan putranya. Semuanya. Mulai dari Dion yang berbicara dan meningkatkan semangat dengan Maliki, hingga mengejek tentara musuh, hingga sendirian pada saat itu. Seorang pria dengan ketampanan luar biasa duduk dengan punggung tegak seperti lembing, tertawa terbahak-bahak sambil menatap putranya dengan ekspresi bangga pada wajahnya. Kulit gelapnya mulus dan tanpa cacat, tapi ada garis kekhawatiran di matanya.
Hal ini tidak dapat dihindari, mengingat situasi di sekitar istrinya. Bagaimana dia tidak bertemu dengannya selama lebih dari setengah abad, dan kemunduran klan malaikat, banyak hal yang dia khawatirkan akhir-akhir ini. Namun, pada saat ini, semua kekhawatiran itu tampak seperti angin yang berlalu begitu saja di hadapannya. Seperti itulah seharusnya anakku. Ayah Dion tersenyum lebar. Seandainya Dion melihatnya, dia pasti terkejut. Semasa hidupnya, dia hampir tidak pernah melihat ayahnya tersenyum. Meskipun ayahnya selalu penuh kasih sayang dan perhatian, dia sepertinya sudah lama kehilangan kemampuan untuk tertawa. Tapi, melihat putranya tumbuh besar di depan matanya telah membangkitkan sesuatu dalam dirinya. Tidak perlu membicarakan ekspresi buruk di wajah kedua belas tetua. Mereka telah mengejek pria ini selama hampir 30 tahun, berpikir bahwa tidak akan ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan hari ini dan pemusnahan klan malaikatnya. Dan mengetahui bahwa pria yang mereka takuti ini tidak perlu mengambil tindakan sejak awal. Putranya sendiri sudah lebih dari cukup. Namun, mereka memahami pertaruhan yang ada di depan mata. Tidak mungkin mereka membiarkan hal ini terus berlanjut seperti ini. Jika mereka menyerah, mereka tidak hanya harus menghadapi penindasan dari Beast Alliance karena melanggar ketentuan aliansi mereka, mereka juga akan dipaksa untuk berbagi harta yang telah mereka simpan selama ini. Ketika mereka berpikir tentang betapa bermanfaatnya Luna bagi budidaya mereka dan lompatan yang akan diambil oleh aliansi klan misterius mereka dengan bantuan inti energi. Itu sudah cukup untuk membuat hati mereka menjadi hijau karena penyesalan. Di mana pelacur sialan itu? Seorang tetua yang sangat gaduh dan tidak terkekang berteriak. Dia tidak peduli dengan citranya sebagai seorang penatua, dan faktanya, dia juga berpakaian seperti itu. Rambutnya rontok di banyak tempat, dan bahkan janggut panjangnya pun hangus. Siapa yang tahu eksperimen macam apa yang dilakukan orang tua ini? Ayah Dion mengerutkan kening. Dia langsung tahu kalau pria ini sedang membicarakan Luna. Kenyataannya, perasaannya campur aduk terhadap menantu perempuannya ini, tapi bukan berarti orang tua ini berhak memarahinya di depan ayah mertuanya. Apakah dia menganggapnya sebagai lelucon? HMPH. Dengan hanya mendengus, formasi ke-12 tiba-tiba berada di bawah tekanan yang sangat besar, bagian yang kebetulan sejajar dengan pria yang menyebut Luna pelacur. Orang tua itu langsung memucat, batuk 2 suap darah dalam sekejap. Maksud ayah Dion sederhana saja, jaga mulutmu. Meskipun lelaki tua itu sangat marah, dia tidak berani berkata apa-apa lagi. Serangan sederhana tadi telah memberikan tekanan besar pada jiwanya, bahkan melukainya sedikit. Dengan usianya yang sudah lanjut, dan fakta bahwa inti kehidupan terikat pada jiwa, dia tidak berani menerima serangan seperti itu lagi. Meskipun 11 orang lainnya akan mendukungnya dan menghentikan hal seperti itu terjadi 2 kali berturut-turut, dia tidak mau mengambil risiko. Jadi, dia hanya bisa menelan kata-katanya, dan kebencian di hatinya semakin muncul. Dunia tampaknya meremehkan pengembangan jiwa. Tetapi baru setelah seseorang mencapai alam transenden setengah langkah yang dipuji seperti dia, mereka menyadari bahwa mereka bodoh untuk mempercayai hal seperti itu di masa muda mereka. Ini karena mustahil untuk melampauinya kecuali jiwamu berada di puncak keberadaan. Mereka yang mencapai puncak kultivasi di bidang ini hanya akan bisa meratap dan menyesal jika mereka mengabaikan hal ini di masa mudanya. Tentu saja. Pertanyaannya adalah mengapa ayah Dion begitu kuat meskipun ke-13 dari mereka memiliki kultivasi yang sama? Ini sangat aneh karena setiap orang yang menjadi transenden adalah pakar puncak kelas 1. Jawabannya terletak pada rahasia yang mendasari dunia transisi misterius dalam kultivasi. Itu adalah misteri yang akan diungkap Dion di masa depan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 824 kuburan. Meskipun Penatua Conley kasar dengan kata-katanya, ini benar-benar aneh. Seorang tetua perempuan berbicara, semua ini tidak masuk akal bagi mereka. Mereka tahu Luna tidak bertahan karena mereka punya cara sendiri untuk mengawasinya. Jadi, bagaimana Raja Muda ini bisa lepas dari pengaruhnya? Konstitusi khusus Luna terlalu mendominasi untuk diabaikan begitu saja. Bahkan mereka harus sangat berhati-hati dalam menghadapinya. Jadi bagaimana seorang anak laki-laki yang berusia kurang dari 1 abad melepaskan pengaruhnya selama 3 dekade? Semua itu tidak penting, kata seorang tetua yang serius. Kita perlu solusi untuk menangani situasi ini. Kita bisa mencari tahu apa yang sebenarnya menyebabkan hal ini di lain waktu. Para tetua mengangguk. Saya yakin Anda tahu apa satu-satunya pilihan kami. Sesepuh lainnya berbicara. Ekspresi serius menutupi wajah mereka semua. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan ini. Tapi, tidak ada waktu untuk melanjutkan ini. Klan Viserion memiliki mata-matanya sendiri di setiap planet. Jika mereka ikut campur, itu akan merepotkan. Penatua yang serius berbicara. Aku akan pergi. Penatua Conley berbicara, jelas sangat bersemangat. Dia hampir bisa merasakan penderitaan Dion. Jangan main-main dengan Conley. Ini bukan tempat untuk membalas dendam. Ingat konsekuensi dari mengambil tindakan ini, dan ingat juga kamu masih ingin menjalani kehidupan setelah dia bebas. Para tetua memandang ayah Dion dengan penuh kesadaran.
Mereka tahu betul setelah mereka melakukan ini, akan ada balasan yang sangat besar. Rencana awal mereka termasuk menggunakan inti energi untuk membangun formasi yang mampu bertahan selamanya, atau setidaknya sampai mereka memiliki sarana untuk membunuh. Namun yang jelas, rencana itu gagal. Sekarang, bahkan jika mereka berhasil, mereka tidak akan punya waktu untuk membentuk formasi seperti itu karena hanya dengan 11 orang. Mereka hanya akan mampu menahan ayah Dion selama beberapa jam, paling lama sehari. Tidak peduli seberapa besar keinginan mereka untuk mundur sekarang dan meminta maaf. Bagaimana mereka bisa? Mereka sudah menaiki ombak yang tidak bisa mereka lewati. Saat mereka mengancam keluarga pria ini, mereka tahu tidak ada jalan untuk kembali. Ketika mereka memulainya pada ayah Dion, mereka menandatanganinya. Aku hanya tinggal di dunia ini demi membesarkan putraku dan melindungi klanku. Dia berbicara perlahan. Kata-katanya terdengar sederhana, tetapi membuat para tetua merinding. Dia bilang dia sudah bisa melampauinya. Meski mereka ingin percaya bahwa dia berbohong, hati mereka mengatakan kepadanya bahwa pria ini bukanlah pembohong. Faktanya, saat dia mengucapkan kata-kata itu, mereka tiba-tiba memikirkan rumor lain yang mereka dengar saat pertama kali mereka mulai mengumumkan dengan pria ini. Pada hari Dion lahir, lingkungan di kuadran ini dilanda pergolakan. Dari situasi yang dekat, kelahiran Dion tidak hanya disambut dengan tampilan surgawi yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga disertai dengan tanda-tanda transendensi fana. Ini adalah informasi yang terlalu rendah untuk dapat dilihat secara penuh. Namun, karena peristiwa tersebut terjadi di kuadran mereka, mereka cukup beruntung dapat mengambil cuplikannya. Biasanya hanya klan monster di dekat pusat kosmos yang memiliki hak atas informasi seperti itu, terutama mengingat ini tentang keluarga sekuat keluarga Dion. Menurut rumor yang beredar, momentum kelahiran Dion begitu dahsyat hingga ibu Dion tak mampu lagi menekan transendensinya. Desas-desus itu sangat menggelikan sehingga mereka bahkan tidak berani mempercayainya. Kelahiran anak seperti apa yang begitu melelahkan hingga menyebabkan hal seperti itu? Dan, lebih jauh lagi, siapa yang pernah mendengar tentang persalinan transenden setengah langkah? Apalagi yang hampir melampaui batas? Namun, meski mereka mengabaikan rumor tersebut, itu hanyalah kebenaran. Ibu dan ayah Dion telah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba memiliki anak dan pasrah untuk tidak melakukannya sampai suatu hari mereka dikaruniai keajaiban. Masalahnya adalah mereka berdua sudah hampir melampaui batas. Faktanya, ini adalah masalah yang sama yang dihadapi Amethyst ketika dia mencoba membalas dendam kepada orang tuanya terhadap Phoenix es, api, dan gelap. Pada akhirnya, Amethyst berhasil memenuhi keinginannya sebelum melampaui, tetapi ibu Dion yang menyedihkan hampir tidak mendapat kesempatan untuk menggendong Dion sebelum dia dikirim ke pesawat lain. Dan tidak pernah kembali lagi. Semakin para tetua memikirkannya, semakin mereka menggigil ketakutan. Sebagai setengah transendensi, sebagian besar hari-hari mereka dihabiskan untuk mempelajari cara melakukan transendensi. Mereka tahu bahwa meskipun tidak mungkin untuk menekan transendensi selamanya, proses transendensi yang sebenarnya dapat diperpanjang. Jika ayah Dion menggunakan kekuatan transendensinya untuk membalas dendam, peluang apa yang akan mereka miliki? Namun, suara ayah Dion terus merendah. Seolah-olah mencoba membuat semua orang yang mendengarnya menjadi dingin tanpa akhir. Sepertinya aku terlalu toleran terhadap klanmu. Aku tidak pernah membunuh siapapun di antara kalian. Aku tidak pernah merusak fondasi kalian. Bahkan, aku membiarkan kalian menjebakku di sini agar anakku punya kesempatan untuk membuatnya marah. Tampaknya kalian malah suka membalas kebaikan dengan permusuhan. Suara ayah Dion melambat, memastikan mereka memahami dan mendengar setiap kata-katanya. Conley, pergi, salah satu tetua meraung. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyesal, mereka hanya bisa terus maju sebaik mungkin. Jika mereka bergegas dan memasukkan inti energi ke mantra perlindungan klan mereka, mereka akan mampu bertahan dari amukan ayah Dion sampai dia tidak bisa lagi menahan tubuhnya di pesawat ini. Tapi, mereka harus cepat. Bawalah beberapa ribu makhluk surgawi bersamamu di kelas 1, ini bukan waktunya mengkhawatirkan klan Beast, tetua lainnya menambahkan dengan cepat saat sosok Conley menghilang. Ayah Dion mulai mengeluarkan aura yang mencekik mereka semua. Baru sekarang mereka mengerti bahwa dia benar-benar menahan diri. Jika dia menggunakan kekuatan ini saat itu, mereka semua akan mati. Ayah Dion tidak menggunakan kekuatan penuhnya selama berabad-abad karena hal itu akan mempercepat proses transendensi. Namun, semut-semut ini benar-benar telah membangkitkan kemarahannya. Jika sehelai rambut pun di kepala putraku terluka, sebuah dao kekacauan yang mematikan muncul di sekelilingnya. Menyebabkan dao hitam pekat muncul di belakangnya, mengguncang kosmos, tidak ada satupun klanmu yang tersisa setelah aku selesai. Dion menarik napas berat. Melihat ke bawah ke medan pertempuran di sekitarnya saat tangan Amporae menyelinap ke tangannya. Dia hampir tidak bisa berdiri, tetapi jika semuanya berjalan sesuai rencana, itu akan menjadi sempurna. Raja kecil, sebuah suara lembut terdengar dari belakang pasangan itu. Dion langsung tahu bahwa itu adalah ibu mertuanya,
jadi dia terkekeh sendiri. Sepertinya dia tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Sebenarnya sederhana, kata Dion dengan sedikit kesulitan dalam suaranya, saya menyebutnya teknik pikiran terbelah, itulah alasan saya bisa menggambar susunan begitu cepat. Teknik pikiran terbelah sebenarnya adalah satu-satunya teknik yang Dion buat sepenuhnya sendiri. Faktanya, dia telah melakukannya sejak lama ketika masih berada di Akademi Fokus. Saat ini, hal itu sudah menjadi otomatis baginya hingga dia lupa bahwa itu bukanlah cara orang biasanya menggambar susunan. Konsepnya sendiri sederhana. Dengan membagi fokus Anda dapat menggambar beberapa bagian arai secara bersamaan, sehingga mempercepat kecepatan ke tingkat yang konyol. Ketika jiwa Dion hanya berada pada tahap foundation, dia sudah mampu membagi pikirannya menjadi 32 titik fokus, sehingga mempercepat kecepatan pembuatan susunannya dengan jumlah yang sama juga. Tetapi, sekarang, dengan jiwanya telah mencapai tahap Sein, dan kecepatan berpikirnya mengikutinya, Dion dapat membagi pikirannya menjadi puluhan ribu fragmen. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di dunia persilatan. Ketika ibu mertua Dion mendengar penjelasan ini, dia seperti telah terbuka pada dunia yang sama sekali baru. Namun pada akhirnya dia tetap tersenyum pahit. Penjelasan Dion cukup sederhana. Tapi siapa sebenarnya yang bisa melakukan hal seperti itu? Tingkat kelelahan yang akan ditimbulkan seseorang pada energi mentalnya saat melakukan hal seperti itu sangatlah besar. Tidak heran Dion tampak seperti sedang berada di kubur saat ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 825 paling menakutkan. Faktanya adalah jika Dion hanya perlu menggambar beberapa ribu, mungkin hingga 10.000 susunan, hampir tidak akan ada perubahan apapun pada kondisi mentalnya. Namun, menggambar hampir 1 juta benar-benar melelahkannya, membuatnya merasa hampa dan dimanfaatkan. Meski begitu, ibu mertua Dion tahu batas kemampuannya. Dengan menggunakan metode Dion, dia akan mampu membagi pikirannya beberapa ratus kali. Setelah beberapa latihan, kemungkinan besar dia akan mencapai ribuan. Namun, mengikuti Dion adalah mimpi belaka. Meski begitu, hal itu tidak mengurangi semangatnya. Dia merasa bahwa dengan menggunakan metode ini, kecepatannya dalam menggambar susunan akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktanya, dia yakin dia hanya akan lebih lambat dari Dion. Dengan kilatan cincinnya, Dion segera mengeluarkan pil berwarna putih bersih. Dua hal tersulit untuk dipulihkan di dunia persilatan adalah kekuatan jiwa dan energi mental. Walaupun kekuatan jiwa menggunakan energi budidaya energi, namun diperlukan kehalusan tertentu agar dapat diserap oleh jiwa. Inilah mengapa budidaya jiwa sangat sulit dan juga mengapa Dion jarang menggunakan batu energi untuk mengolah jiwa. Batu energi sudah mengandung kotorannya sendiri, jadi lebih baik mengandalkan energi alami di udara dan buah spiritual. Ini membuat pemrosesan energi menjadi lebih mudah, memungkinkannya berintegrasi dengan esensi kehidupan Anda. Sedangkan untuk energi mental, tidak ada jalan pintas. Satu-satunya hal yang dapat memulihkannya adalah tanaman yang sangat tua dan langka, atau bagian paling berharga dari binatang yang sangat kuat. Misalnya, rumput penenang harus mencapai 9 siklus dalam 100.000 tahun sebelum ia mampu mengisi kembali energi mental. Selain itu, hanya naga kristal kelas dewa sejati puncak legendaris yang memiliki jiwa naga yang mampu melakukan hal seperti itu, dan bahkan kemudian. Mereka setidaknya harus berada di tingkat surgawi sebelum mereka memperoleh kemampuan seperti itu. Lebih jauh lagi, tidak semua naga kristal membangkitkan bagian dari garis keturunan kuno mereka, hanya karakter level legate dari klan mereka yang memiliki peluang bagus. Ice Phoenix juga dulu memiliki kemampuan ini yang tersembunyi di dalam api kehidupan mereka. Sayangnya, mereka kini sudah punah. Selain beberapa tanaman langka dan kuno lainnya, ada harta karun dari 33 surga dengan kemampuan pasif untuk melakukannya. Itu sebenarnya adalah sepasang mata. Itu disebut mata kiri surga. Namun pil di tangan Dion, meskipun jauh kurang efisien dibandingkan harta karun yang disebutkan di atas, mengandung esensi batu pemurni. Ini adalah batu-batu yang biasanya digunakan untuk merangsang pelepasan racun legendaris yang banyak dicari oleh para pembudidaya, tetapi saat ini, Dion sedang mencoba menggunakan jejak kehendak kehidupan di dalamnya untuk mendorong esensi kehidupannya agar membantu energi mentalnya pulih sedikit lebih cepat. Kecepatan. Dion sebenarnya pernah melihat konsep ini di Dao of Arai Alchemy, tapi hanya itu saja, sebuah konsep. Biasanya sangat sulit untuk memasukkan surat wasiat ke dalam pil. Hal ini bukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan, melainkan karena hal tersebut tidak disarankan. Bayangkan jika Anda seorang alkemis dan Anda memasukkan keinginan Anda ke dalam sebuah pil dan memberikannya kepada orang lain. Jika keinginan Anda melebihi keinginan mereka, Anda pasti akan merusak orang itu, atau bahkan langsung membunuh mereka. Selain itu, orang biasanya meminum pil semacam itu saat sedang terluka. Bagaimana mereka bisa menolak seseorang yang bisa membuat pil yang cukup kuat untuk membantu mereka dalam situasi seperti ini?
Satu-satunya alasan orang-orang seperti Amporae dapat menggunakan keinginan mereka untuk menyembuhkan orang lain secara langsung adalah karena mereka ada di sana untuk mengendalikannya secara. Jika tidak, risikonya ratusan kali lebih tinggi. Beruntung bagi Dion, pil ini secara teoritis akan mengubah semua itu. Pil putih di tangan Dion menggunakan esensi batu pemurni. Ini, dengan sendirinya, bukanlah hal yang menjadikan penggunaan live akan aman. Ini karena jika Dion mencoba menambahkan esensi batu api aurora, kemungkinan besar meridiannya akan meledak dari dalam keluar. Alasan mengapa cara ini aman adalah karena sifat dari batu pemurni itu sendiri. Itu sangat lembut dan jinak selama tidak ada kotoran. Peringatan terakhir adalah mengapa ini hanya sebuah konsep. Dalam keadaan normal, batu pemurni akan bereaksi sangat keras di dalam tubuh seseorang yang berkuasa, membuat proses detoksifikasi menjadi sangat-sangat menyakitkan. Sayangnya, hal ini akan terjadi jika pil yang ditempahnya memiliki kotoran juga. Tidak ada yang berani menggunakan batu ini dengan cara ini karena tidak ada yang bisa menjamin terciptanya pil tanpa kotoran. Ya, tidak ada seorang pun kecuali Dion. Tanpa ragu-ragu, Dion menelan pil itu, bahkan tidak membiarkannya menyebar ke dalam tubuhnya. Jika itu memasuki meridiannya, Dion akan langsung terserang oleh rasa sakit, dan meskipun itu akan menguntungkannya dengan menolak kotoran, ini bukan waktunya. Jadi, Dion langsung menelan pil itu dengan cahaya komet, membawa pikirannya. Disitulah satu-satunya tempat Dion yakin tidak ada kotoran karena life essence-nya terlalu murni. Anda bajingan! Saat Dion memejamkan mata dan duduk di singgasananya dalam transformasi, suara gemuruh akhirnya terjadi di medan pertempuran berdarah yang tampaknya telah membeku selama berjam-jam. Namun, Dion mengabaikannya, dia harus memulihkan kekuatan pikirannya sesegera mungkin, ini belum berakhir, belum lama ini. Wajah Veles dipenuhi amarah saat dia menatap saudara-saudaranya yang sudah mati dan bernafas. Rupanya tidak ada seorang pun yang tertusuk salah satu tombak Dion yang mampu bergerak. Bukan karena mereka tidak hidup, hanya saja mereka saat ini berada di alam mimpi, kembali rasa sakit karena ditusuk berulang kali. Yang beruntung sudah mati, sementara mereka yang cukup kuat untuk hidup tersiksa dalam ilusi. Ini benar-benar sebuah kasus di mana lebih baik menjadi lemah. Namun Laura gemetar. Dia masih memiliki sebagian besar pasukannya yang tersisa, tapi itu hanya karena Veles maju terlebih dahulu untuk menunjukkan ketulusannya terhadap aliansi mereka. Lebih buruk lagi, pasukan klan malaikat masih belum bertempur satupun. Satu-satunya anggota mereka yang sedikit lelah adalah raja mereka. Tapi dia saat ini sedang memulihkan diri dengan aman di bawah perlindungan mereka. Apakah ini benar-benar tidak ada harapan? Melihat Dion mengabaikannya dan terus memulihkan diri, Veles merasa seperti baru saja meninju awan kapas. Itu adalah perasaan paling tidak nyaman yang pernah dia rasakan. Itu benar-benar cukup membuat pria menjadi gila. Mata para tetua formasi Dao dari klan Viserion memerah karena marah. Namun, mereka khawatir jika mereka menyerang sekarang, mereka akan meninggalkan raja mereka tanpa perlindungan. Aura suci muncul dari Amporae, pembantaian. Suaranya sederhana dan anggun tanpa tandingannya, namun tetap bergema dengan niat membunuh yang kuat yang membuat rambut merah keemasannya tampak berlumuran darah. Tanpa menunggu prajurit klan bulan yang tersisa untuk menyerang, para malaikat bergegas maju. Namun, tidak seperti taktik biadab klan bulan dan klan Viserion, taktik tersebut sangat teratur hingga nyaris menakutkan. Entah itu orang suci, ahli langit, atau ahli Dao. Semuanya berlari dengan seragam, menjaga pasukan mereka yang dibangun dengan sempurna tetap utuh dan menjaga cincin di sekeliling raja dan ratu mereka tetap tersegel. Dalam sekejap, para malaikat menutup jarak beberapa ratus meter menjadi sia-sia, menyerang dengan kekuatan yang tak tertandingi. Jeritan gila para prajurit klan bulan yang sudah ketakutan terdengar, memenuhi udara pagi dengan suara pembunuhan. Bahkan ketika semua ini terjadi di sekitarnya, Dion fokus pada pemulihan. Dia telah memasuki kondisi meditasi, menjernihkan pikirannya dari segalanya. Ini bahkan lebih efisien daripada tidur dan merupakan metode yang ditemukan Dion dalam ingatan tuannya. Meskipun tidur dapat bermanfaat, bahkan bagi para praktisi, aktivitas otak hanya melambat saat tidur, bukan dihentikan. Namun, dalam keadaan meditasi, aktivitas otak mencapai kecepatan yang sangat lambat sehingga kematian palsu bahkan mungkin terjadi jika keadaan ini digabungkan dengan teknik lain. Adapun manfaatnya, yang pertama sudah jelas peningkatan pemulihan energi mental. Tapi, ternyata juga punya manfaat lain. Misalnya, hal ini memungkinkan mereka yang sangat berbakat, mampu berkultivasi berdasarkan naluri, meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan. Ini juga menghilangkan rasa sakit yang dirasakan selama pengembangan tubuh dan jiwa, memungkinkan Anda untuk sepenuhnya fokus pada tugas yang ada, dan dengan demikian meningkatkan efisiensi Anda. Lalu, orang mungkin bertanya-tanya, mengapa Dion tidak pernah menggunakan kondisi ini sebelumnya? Ya, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Termasuk kondisi konversi adalah hal yang mustahil bagi sebagian besar orang,
dan seringkali hanya individu yang paling berbakat yang dapat mencapai kondisi tersebut. Meskipun demikian, diperlukan waktu berjam-jam untuk mencapainya dan masih dapat dengan mudah diinterupsi. Kadang-kadang, semakin berbakat Anda, semakin cepat Anda mencapai kondisi pemulihan. Beberapa talenta legendaris dapat memasukinya secara instan, membuat kecepatan pukulan mereka menjadi luar biasa. Madeline sebenarnya termasuk dalam kategori ini. Sayangnya, Dion dikutuk dengan kecepatan berpikirnya. Otaknya terus bergerak dan hampir seperti binatang buas yang tidak bisa dijinakkan. Dia merasa mustahil untuk mengosongkan pikirannya. Faktanya, satu-satunya alasan dia bisa melakukannya sekarang adalah karena energi mentalnya benar-benar terkuras, hampir memaksa tubuhnya menjadi tidak aktif. Mungkin bagian yang paling menakutkan adalah jika Dion menemukan cara untuk melewati rintangan ini, bakat pengembangan jiwa dan raganya akan berlipat ganda sekali lagi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 826 tidak ada keluhan. Tiba-tiba, 24 aura berkobar muncul di cakrawala, menyebabkan 17 menteri yang duduk di belakang Dion memasang ekspresi serius. Pertarungan benar-benar berjalan sangat baik, klan bulan telah kehilangan 20% prajurit mereka yang tersisa dan tingkat kerugian sebenarnya semakin cepat dan bukannya menurun. Tapi, saat mereka akan berpuas diri, 24 ahli formasi Dao muncul entah dari mana. Apa yang tidak diketahui oleh Menteri Klan Malaikat adalah bahwa para tetua itu telah berada di sana sepanjang waktu. Hanya saja mereka menggunakan harta unik untuk bersembunyi. Sekarang setelah mereka mendapat kabar bahwa klan dan sekte mereka datang untuk mendukung mereka, mereka tidak punya pilihan selain ikut serta. Meskipun mereka takut pada ahli Dao Klan Malaikat, mereka tidak punya pilihan. Jika klan bulan kehilangan seluruh pasukannya sekarang, pertarungan ini akan tetap merepotkan bahkan jika dukungan datang karena mereka tahu sekutu mereka tidak dapat mengirimkan banyak pasukan. Melihat Dion dalam keadaan meditatif, para menteri tahu bahwa perintah ada di pundak Amporae, jadi mereka tidak berani melangkah keluar batas. Awalnya mereka khawatir dengan struktur komando Dion, lagi pula, mereka adalah tetua berusia ratusan ribu tahun, selain Ibu Amporae, tentu saja, yang baru berusia beberapa 10.000 tahun. Jadi, menerima perintah dari seorang anak yang belum genap berusia 1 abad adalah sesuatu yang rasanya tidak pantas bagi mereka. Namun, setelah melihat keefektifan rencana Dion, dan betapa mudahnya pasukan mereka mengurung musuh, mereka diam-diam menyetujuinya. Amporae mengangguk, jelas senang dengan sikap para tetua. Mereka yang menerima cincin formasi tetap di sini, 12 yang tidak, saya yakin Anda lebih dari cukup untuk menangani mereka. Meskipun Amporae tidak memiliki kemampuan untuk melihat budidaya para ahli Dao, dia sangat cerdik. Jika para tetua itu mempunyai kemampuan untuk menghadapi menteri klan malaikat mereka, mereka pasti sudah lama menyerang karena mereka tahu bahwa waktu adalah hal yang paling penting. Faktanya, hal tersebut tidak berarti bahwa itu adalah rencana darurat. Amporae tidak percaya bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menandingi. Ayah dan ibu Amporae sama-sama menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka. Mereka memahami analisis Amporae dan merasa analisisnya sempurna. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari bahwa ini adalah kompetisi inferior yang dikirimkan oleh musuh-musuh mereka? 12 menteri kelas 2 di pihak mereka dapat dengan mudah melawan 2 atau 3 dari mereka sendirian. Para tetua klan misterius hanya bisa tertawa terbahak-bahak pada diri mereka sendiri ketika mereka melihat sekelompok setengah dari jumlah mereka mendekati mereka dengan kecepatan yang membutakan. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk merasa marah atau malu, mereka hanya menerima bahwa mereka lebih rendah dan berterima kasih kepada bintang keberuntungan mereka. Klan malaikat tidak memiliki lebih banyak ahli formasi Dao. Ya, kebanyakan dari mereka melakukannya. Tetua dari sekte penghancur surga langsung berteriak dengan gelisah. Kau berani melihat aku? Dia melakukan maju seperti orang gila tanpa kepala, ingin menjatuhkan salah satu nomor mereka dengan satu ayunan. Sayangnya, semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Tetua paling kanan yang menyerang pria mirip gorila itu dengan acuh tak acuh melangkah ke samping dari pukulan kapaknya. Meninju dan menghancurkan tulang rusuk sesepuh sekte penghancur surga dengan satu pukulan, cukup ironis. Para tetua klan misterius lainnya hanya bisa meredam kemarahan mereka terhadap rekan mereka yang bodoh. Mereka kehilangan salah satu nomornya begitu saja. Jika dia menunggu dan membiarkan mereka membentuk tim, ini tidak akan pernah terjadi. Pada saat berikutnya, pertarungan kelompok yang menghancurkan bumi pun terjadi, tetapi siapapun yang memiliki pikiran dapat melihat pihak mana yang sedang ditekan. Mungkin jika Dion bangun, dia akan sangat terkejut. Alasannya bukan karena kekuatan yang digunakan, melainkan fakta bahwa para ahli formasi Dao bertarung dengan bebas di dekat permukaan planet tanpa dampak apapun. Di zaman modern ini, bahkan makhluk angkasa pun harus pergi keluar angkasa untuk menghindari kehancuran planet perang mereka. Namun, di zaman kuno, tanah tersebut dapat menampung hampir 40 ahli Dao. Faktanya, bukankah Dion baru saja melancarkan serangan yang mampu memperpanjang ribuan makhluk surgawi? Benar-benar membingungkan.
Dion akan segera memahami betapa bermanfaatnya bagi dunia batinnya jika direformasi di sini. Over Conley meliputi seluruh hamparan ruang angkasa. Dia bersama dengan sekitar 10.000 surgawi kelas 1 bersama dengan 10 ahli formasi Dao berdiri di harta karun tertinggi berwarna perak. Meroket melintasi alam semesta dengan kecepatan mempesona yang bahkan tidak dapat digambarkan dalam kecepatan cahaya. Saat berikutnya, mereka muncul di atas planet Heaven. Hanya pada saat itulah siapapun yang mengamati akan membuat penemuan mengejutkan bahwa kapal perak itu sebenarnya berukuran setengah dari seluruh planet. Wajah Elder Conley adalah campuran rasa takut dengan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan dan niat membunuh. Sebagai seorang ahli dan jenius yang tak terbantahkan di generasinya, dia tidak pernah ditindas oleh siapapun. Dia telah menghabiskan seluruh hidupnya mempermalukan siapapun yang bahkan memandangnya dengan cara yang salah. Namun, hampir 60 tahun yang lalu ketika pria tersebut mencapai kuadran yang pernah ia kuasai tanpa mendapat hukuman, semuanya telah berubah. Dia telah belajar apa artinya berada di bawah belas kasihan seseorang. Ayah Dion tidak berbohong. Selama ini, dia hanya bermain-main dengan klan misterius. Bahkan hampir tidak menggunakan 20% kekuatannya karena takut dia akan mempercepat transendensinya dan terpaksa meninggalkan putranya sebelum waktunya. Namun, kebenaran ini hanya semakin mengobarkan kebencian Penatua Conley. Tidak ada jalan untuk kembali lagi. Apakah dia dan sekutunya selamat dari semua ini bergantung pada inti energi. Dan jika dia kebetulan membalas dendam, bahkan jika dia gagal dan mati, bukankah itu sepadan? Bagaimanapun, dia memiliki harga dirinya sendiri tidak peduli betapa menjijikkan dan memutarbalikkan hal itu. Membunuh, kelima menteri itu membeku, masing-masing mengirimkan tatapan tajam ke arah langit. Dengan bertahun-tahun mengasah persepsi mereka bisa merasakan aura menakutkan turun. Mereka tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang melawan. Nyala api yang tampaknya menutupi separuh planet meletus dari langit, membakar atmosfer dengan kecepatan yang mencengangkan. Namun, hanya butuh beberapa saat bagi para ahli di antara mereka untuk menyadari bahwa ini bukanlah serangan. Melainkan sebuah kapal yang turun. Kapal mengerikan macam apa yang bisa membuat keributan sebesar itu? Alis halus Amporae berkerut. Dia tidak yakin apa langkah selanjutnya dan dengan Dion dalam meditasi, tidak tepat untuk membangunkannya. Jika dia melakukannya, itu tidak ada gunanya. Karena energi mental Dion sudah pulih, jika dia terbangun sekarang, akan ratusan kali lebih sulit baginya untuk memasuki kembali kondisi meditasi. Kalau begitu, penyembuhannya akan terhenti. Amporae segera menenangkan dirinya, memindai medan pertempuran. Beberapa ratus mil jauhnya pertempuran kelompok formasi Dao masih berlangsung dan dia berkomunikasi dengan mereka bahwa mereka tidak boleh pergi atau terburu-buru dalam pertempuran mereka tidak peduli apa yang terjadi. Hal terakhir yang dia inginkan adalah terjadinya cedera yang tidak perlu dalam pertarungan yang seharusnya mudah. Namun, yang dia lakukan adalah segera menelepon kembali 4 dari mereka. Ini akan memaksa para menteri yang tersisa untuk bertarung 1 lawan 3, tapi itu masih dalam kemungkinan. Apa yang Amporae tidak ketahui adalah bahwa salah satu dari 24 ahli formasi Dao telah ditebas, jadi salah satu menteri mereka hanya perlu bertarung dengan 2 orang. Jika mereka beruntung, hal ini akan mempercepat keseimbangan. Saat Amporae memanggil mereka kembali, 4 aura muncul tanpa hambatan di tengah formasi klan malaikat. Melihat nafas mereka yang masih stabil, Amporae mengangguk pada dirinya sendiri. Ini bagus, itu artinya pertarungan berjalan dengan baik. Hal berikutnya yang dilakukan Amporae adalah mendesak pasukan klan malaikat untuk membunuh sebanyak mungkin dalam setengah menit berikutnya. Meski kapal itu tampak dekat, itu hanya karena ukurannya yang menggelikan. Selain itu, mereka hanya menggunakan sebagian kecil dari kecepatan tertingginya karena jika tidak berani, mereka akan melenyapkan seluruh planet. Dalam situasi seperti itu, apa yang mereka cari akan hancur dan seluruh misi mereka akan sia-sia. Amporae memahami hal ini, dan dengan demikian menjelaskan bahwa mereka mempunyai waktu sekitar 1 menit lagi, tetapi dia juga ingin memberikan waktu kepada tentara untuk mengedarkan pil pemulihan mereka. Dapat dikatakan bahwa pendekatan Amporae terhadap masalah ini sangat teliti dan pemikirannya matang. Dion tidak akan mengeluh sama sekali. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 827 boros. Mengetahui keampuhan pil yang disempurnakan dengan formula yang ditinggalkan oleh raja mereka, pasukan klan malaikat tidak lagi menahan apapun. Sepertinya setiap detik berlalu, 1000 prajurit klan bulan lainnya akan mati secara tertidur. Ini bukan hanya karena para prajurit klan malaikat berada pada level yang berbeda, itu juga karena formasi Dion memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan mulus. Anggota klan bulan yang lebih kuat sering kali matanya berbinar ketika melihat Sein yang lemah. Namun sebelum para celestial itu bisa bertindak, Sein yang dianggap lemah itu akan berputar. Membiarkan punggung mereka tampak tidak terlindungi. Pada akhirnya, para pejuang klan bulan itu akan mati dengan mengenaskan. Baru menyadari di saat-saat terakhir bahwa orang-orang suci itu sebenarnya dilindungi oleh makhluk surgawi dalam kelompok mereka.
Ini tidak sulit untuk diketahui oleh pasukan lawan. Jelas bahwa formasi Dion memungkinkan para Santa untuk fokus pada para Santa, sementara para dewa tidak akan memiliki kesempatan untuk menindas mereka. Masalahnya adalah semua orang yang menemukan penjelasan mati. Pasukan klan bulan tidak memiliki alat komunikasi. Bahkan mereka yang berhasil bertahan lebih lama dari yang lain pun tidak dapat menyebarkan berita tersebut. Mereka hanya bisa meratakan kemalangan mereka dan ditebang beberapa saat kemudian. Bagian terburuknya adalah mereka merasa seolah-olah sedang menyerang benteng yang tak terhentikan. Para malaikat sepertinya tidak pernah lelah, dan mereka bahkan mampu menembus baris pertama. Awalnya Laura baik-baik saja dengan hal ini, karena pada akhirnya mereka akan lelah dan terpeleset mengingat perbedaan angka. Namun, dia hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat pasukan Dion bertukar dengan mulus seolah-olah mereka sedang melakukan tarian yang terkoordinasi. Betapapun cerdasnya dia bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin sebuah pasukan bisa begitu terorganisir. Tak satu pun kata dari mereka yang berbicara. Laura berpikir bahwa mungkin ahli formasi Dao mereka menggunakan energi misterius mereka untuk mengirim pesan ke setiap orang. Tetapi dia harus membuang gagasan itu juga. Hal seperti itu membutuhkan kendali dan fokus tingkat tinggi, tapi para menteri klan malaikat itu mencakup cahaya satu sama lain. Selain itu, gelombang energi yang disebabkan oleh pertempuran dapat dengan mudah mengganggu bentuk komunikasi tersebut. Meskipun seorang ahli mungkin tidak merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan 1, 2, atau bahkan 10 orang lainnya selama kekacauan perang, mereka sama sekali tidak dapat menjamin hal tersebut dapat dilakukan dengan lebih dari 100.000 orang. Itu tidak mungkin. Laura merasa dirinya pingsan. Dia hanya bisa melihat panas yang mendekati langit dan berdoa mereka bisa memikirkan keadaan ini. Dia begitu fokus pada kekacauan batinnya sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa Veles sudah lama berhenti mengamuk. Pasukan klan malaikat menyerang mundur secara serentak, mundur tanpa cacat. Melihat ini, pasukan lawan ingin menyerang, tapi pengaturan waktu dan manajemen mikro Amporae terlalu sempurna. Dalam sekejap, pasukan klan malaikat muncul jauh di belakang garis yang ditarik Dion sebelum pertempuran dimulai. Dion telah melakukan ini dengan sangat sengaja, dengan mempertimbangkan kemungkinan dia menjadi tidak berdaya selama pertempuran. Meskipun Amporae sangat cerdas, dia tidak memiliki pengetahuan formasi yang sama seperti dia. Mustahil baginya untuk memahami hal-hal dalam sekejap seperti yang dia bisa. Jadi, dia meninggalkan spidol untuknya. Tentunya Ibu Amporae juga memiliki kemampuan ini karena dialah yang mengatur formasi dengan instruksi Dion. Namun, Ibu mertua Dion bukanlah orang yang memimpin pasukan. Menambahkan langkah komunikasi ekstra dapat membuat atau menghancurkan suatu strategi. Inilah sebabnya Dion tidak hanya berkomunikasi dengan para pemimpinnya sehingga mereka kemudian dapat berkomunikasi dengan pasukannya. Sebaliknya, dia berkomunikasi langsung dengan semua orang. Para prajurit klan bulan melonjak maju setelah pasukan klan malaikat. Bukan karena mereka begitu berani, hanya saja mereka frustrasi. Mereka menghabiskan lebih dari 10 menit bertarung tanpa hasil sama sekali, dan pada akhirnya, mereka hanya memiliki beberapa puluh ribu dari jumlah aslinya yang mendekati 300.000. Benar-benar memalukan. Namun, mereka yang tersisa jelas termasuk yang paling kuat di antara mereka, dan dengan itu muncullah kebijaksanaan dan kecerdasan tambahan. Mereka tahu bahwa para malaikat sedang mundur untuk bersiap menghadapi bala bantuan mereka. Sayangnya, mereka terlalu bersemangat dan terlalu bangga dengan analisis mereka sendiri. Dalam semua ini, mereka melupakan satu hal penting: penghalang. Amporae hampir tidak perlu mencoba. Penggunaan penghalang menjadi mudah dengan mekanisme yang diterapkan Dion, memungkinkan pelat susunan bekerja seperti saklar mati dan hidup. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, pasukan klan bulan sekali lagi terjebak di dalam penghalang tanpa jalan keluar. Wajah mereka terbakar karena marah dan malu. Bagaimana mungkin mereka bisa tertipu trik yang sama 2 kali? Jika Dion menyadari situasinya saat ini, kemungkinan besar dia akan tertawa terbahak-bahak karena kebodohan mereka. Sebenarnya itu bukan sepenuhnya salah mereka. Mereka sekali lagi tertipu oleh rencana Dion. Ketika tetua klan Viserion menyerang, sepertinya penghalang itu akan runtuh. Faktanya, retakan besar muncul dengan sangat jelas. Dan setelah serangan itu, Dion mencabut penghalangnya. Dengan pengetahuan mereka tentang formasi klan kuno, penghalang tidak bisa begitu saja ditarik ke atas dan ke bawah seperti yang dilakukan Dion. Mereka harus memerlukan persiapan yang matang. Dan itu bahkan jika penghalang itu tidak rusak seperti milik Dion setelah serangan formasi Dao itu. Namun, penghalang itu tidak hanya masih baik-baik saja, tetapi juga dipanggil dalam sekejap. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk membalas. Para menteri, saya harus merepotkan Anda, kata Amporae dengan suara lembut. Sebenarnya sangat diremehkan bagi para ahli formasi Dao untuk menyerang makhluk surgawi sedemikian rupa, terutama ketika mereka terjebak seperti ini. Namun, Dion berulang kali menekankan bahwa seseorang tidak perlu khawatir menjadi tidak tahu malu di hadapan orang yang tidak tahu malu.
Orang-orang ini telah berkomplot dan bersekongkol melawan kekasih mereka, ibu mereka, ayah mereka, putra dan putri mereka. Orang-orang ini, demi keuntungan, tidak merasa ragu untuk memusnahkan seluruh klan, termasuk tua dan muda. Mengapa mereka harus peduli untuk memberi mereka wajah apapun? Sejujurnya, Dion bahkan tergoda untuk menggunakan racun dengan orang-orang ini. Jika dia tidak mempertimbangkan budaya klan malaikat, dia akan melakukannya. Faktanya, hal ini akan sangat mudah mengingat bahwa bersama dengan inti jurang angin, api, dan tanah yang mengelilingi desa, terdapat juga inti jurang yang rusak yang merupakan tempat tidur panas bagi racun dan keinginan tipe kegelapan. Sayangnya, Dion harus mempertimbangkan perasaan rakyatnya. Itulah sebabnya dia butuh waktu lama untuk menemukan cara untuk menambahkan wanita ke pasukannya. Para menteri memasang ekspresi serius, tetapi mereka tahu bahwa ini demi kebaikan yang lebih besar. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka perlu melakukan hal ini. 9 tangan kuat terangkat, menyebabkan ahli formasi Dao yang melindungi Laura berteriak kaget. Namun sayangnya, semuanya sudah terlambat. Meskipun pasukan klan malaikat bisa saja menggunakan pemanahnya sekali lagi, itu akan memakan waktu terlalu lama. Selain itu, hal itu akan merusak rencana Amporae yang memberi mereka waktu istirahat. Jadi, Amporae pun tak segan-segan menggunakan cara ini. Tidak ada ketegangan sama sekali. Pada saat berikutnya, 9 serangan kuat menimpa prajurit klan bulan yang tersisa. Betapapun kuatnya mereka, bagaimana mereka bisa menahan serangan 5 ahli Dao kelas 1 dan 4 kelas 2? Mereka tidak mempunyai satu peluang pun. Laura hanya bisa menyaksikan pasukan terakhirnya dimusnahkan sepenuhnya. Baik dia maupun pasukan Veles telah tiada. Tanpa ragu-ragu, pasukan klan malaikat mengeluarkan pil pemulihan, menikmati aliran energi yang memenuhi meridian mereka. Menggunakan energi padat dari klan malaikat dan aliran spiritualnya, mereka pulih hingga lebih dari 90% dalam 10 detik. Pada detik ke-20, mereka berada dalam kondisi puncak. Begitulah kekuatan pil tingkat bulan yang sebenarnya yang ditempa oleh menteri mereka yang paling berbakat. Meskipun kemurniannya hanya sekitar 60%, formula pilnya terlalu sempurna untuk dianggap penting. Sungguh sia-sia terutama menggunakan pil semacam itu pada orang-orang suci dan makhluk surgawi, tetapi itu efektif. Mereka tidak punya pilihan, karena mereka akan menghadapi musuh terkuat yang pernah mereka miliki. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 828 cacat. Nyala api di langit menyebar, menandakan penusukan ke atmosfer saat sebuah kapal perak besar muncul di langit. Pada saat berikutnya, lebih dari 10.000 sosok muncul dengan ekspresi arogan dan menghina di wajah mereka. Namun, ketika mata menteri klan malaikat tertuju pada lelaki tua eksentrik yang memimpin mereka semua, mereka merasakan hati mereka bergetar. Setengah langkah transenden, mereka berteriak dalam hati, apakah surga benar-benar memerintahkan penghancuran klan malaikat mereka? Penatua Conley berdiri di garis depan dengan 10 ahli formasi Dao memancarkan aura kuat di belakangnya. Pada saat yang sama, ke-11 dari mereka berdiri di hadapan 10.000 makhluk surgawi kelas 1. Meskipun Penatua Conley tahu dia tidak punya banyak waktu, dia tidak bisa tidak mengamati medan pertempuran. Ketika dia melihat bahwa hanya ada satu pasukan, bukan 2, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Butuh waktu kurang dari 1 jam baginya untuk sampai ke sini. Namun 100.000 pasukan memusnahkan 1 dari 300.000? Omong kosong macam apa ini? Meskipun secara pribadi telah melihat metode Dion, Penatua Conley juga melihat bahwa dia sangat lelah setelah menyelesaikannya. Setelah Dion mengeluarkan 2 trik yang mendominasi, Penatua Conley benar-benar tidak berpikir dia punya trik lagi. Faktanya, dia berasumsi bahwa Dion bertindak sejauh ini karena para malaikat tidak sekuat yang mereka duga sebelumnya. Tapi yang jelas dia salah. Lebih buruk lagi, sepertinya mereka berada dalam kondisi puncak yang sama sebelum bertarung. Ini konyol, niat membunuh yang kuat meresap ke mata Penatua Conley. Bahkan dengan pengalamannya selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat bakat seperti itu. Warisan sekte penghancur surga mereka tidak dapat menandingi putra lelaki iblis itu. Saat mata Penatua Conley tertuju pada Dion, kemarahannya melonjak ke tingkat yang lebih tinggi. Dia berani bermeditasi di hadapannya? Sebelum Penatua Conley melangkah keluar, seorang pemuda arogan dengan rambut hitam legam panjang dan mata gelap muncul di sampingnya. Anehnya, meskipun dia melangkah di depan 10 ahli formasi Dao, tidak satu pun dari mereka menunjukkan ketidakpuasan meskipun puluhan ribu tahun lebih tua dan jauh lebih kuat darinya. Tuan, apakah itu dia? Pemuda itu dengan penuh hormat berdiri setengah langkah di belakang Penatua Conley. Meskipun dia sombong, dia tahu betul bahwa tuannya ratusan kali lebih sombong daripada dirinya. Jadi, dia tidak punya pilihan selain menunjukkan rasa hormat. Ya, Penatua Conley menjawab dengan jelas. Meskipun Penatua Conley ingin membunuh Dion secara pribadi, citranya masih perlu dikhawatirkan. Sejujurnya, dia lebih suka menangkap dan menyiksa bocah cilik itu, namun muridnya bersikeras untuk datang.
Jadi, dia memutuskan untuk mengizinkannya, lagi pula, muridnya juga seorang surgawi kelas 1. Aku pasti akan membunuhnya secara perlahan. Pria muda itu berbicara dengan kemarahan yang jelas di matanya. Dari awal sampai akhir, Dion bahkan belum mengakui keberadaan mereka, bagaimana mungkin dia tidak marah? Jangan bunuh wanita di sisinya. Aku lebih suka mempermalukannya bahkan dalam kematian. Wakil sekte penghancur surga, Majino, bukanlah seorang jenius yang terpengaruh oleh kecantikan. Faktanya, ada cukup banyak rumor yang beredar di belakangnya tentang tim, apa yang sebenarnya dia mainkan. Karena itu, ia kerap melakukan segala cara untuk membinasakan wanita demi menutupinya, sayangnya hal itu justru membuat orang semakin mencurigainya. Tentu saja, rambut panjang tergerai, ciri-ciri halus, dan jubah berbunga-bunga tidak banyak membantu. Jika itu belum cukup, senjata serangan pilihannya adalah 2 kipas metal. Jika dia bukan gay, dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik dalam membodohi semua orang. Rumor ini, tentu saja, membuat marah Majino dan dia telah membunuh banyak murid karena rumor tersebut. Dia hanya menikmati hal-hal indah dan mandi susu adalah kesenangan rasa bersalahnya. Apakah ada yang salah dengan itu? Kenapa laki-laki harus kasar dan kotor? Dia lebih mengutamakan kebersihan. Sebenarnya dia marah karena Dion mengabaikan mereka, tidak seperti gurunya yang buta karena marah. Dia tahu bahwa Dion tidak menyadari kedatangan mereka. Yang benar-benar membuatnya marah adalah Dion lebih tampan daripada dirinya meskipun jelas-jelas tidak berusaha sekuat tenaga. Itu sudah cukup membuatnya gila. Di dalam ruang bawah tanah klan malaikat, wajah yang tampak seperti peri surgawi berkerut saat dia merasakan aura orang-orang yang muncul. Luna langsung mengenali kehadiran Penatua Conley, lagi pula dia termasuk salah satu penatua yang mengancam saudara perempuan dan ibunya. Orang bisa melihat dengan jelas gejolak batin dalam diri Luna saat ini. Ini yang dia inginkan, bukan, agar klan malaikat kalah, agar ibu dan saudara perempuannya bisa diselamatkan, agar dia mengorbankan dirinya demi mereka. Tidak, dia telah menghabiskan waktu puluhan tahun menunggu hari ini. Hari di mana guilotin ilusi yang tergantung di atas kepala keluarganya akan menghilang. Namun, semua yang dia lakukan sepertinya salah. Pasukan yang dia pikir akan memusnahkan para malaikat dihancurkan dengan begitu mudah hingga membuat tulang punggungnya merinding. Bagian paling gilanya adalah mereka hampir tidak perlu mengangkat satu jari pun sepanjang waktu. Lebih buruk lagi, dia bahkan tidak berasumsi bahwa Viserion akan terlibat. Namun Dion menghancurkan tantangan yang jauh lebih sulit daripada versi yang dia pikir akan kalah. Haruskah aku percaya padanya? Luna hanya bisa gemetar. Dia baru saja mengenal Dion ketika dia membuat keputusan untuk memeliharanya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Dion layak untuk dipercaya? Bahkan ayahnya sendiri memperlakukannya seperti sebuah benda. Meskipun Dion dan ayahnya menunjukkan kebaikan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya, bagaimana rasa sakit selama bertahun-tahun bisa dihilangkan dengan kepercayaan dengan begitu mudah? Tiba-tiba, Lenggu yang para malaikat pikir telah mengamankan Luna terlepas hampir seperti itulah satu-satunya keinginan mereka dalam hidup. Luna berdiri dan berjalan menuju pintu penjara yang seharusnya terkunci saat pintu itu terbuka untuk menyambutnya keluar. Lalu, dia menghilang. Penatua Conley memandang rendah para malaikat dengan rasa jijik dan kebencian yang jelas di matanya. Beri aku inti energi, bersujud, dan aku akan memberikan semua kematian yang cepat dan mudah. Suaranya yang mendominasi menyebar ke seluruh medan pertempuran, membuatnya seolah-olah suaranya berasal dari getaran dan pengukuran jantung mereka yang pembohong. Teknik intimidasi ini terlalu mendalam, bahkan suaranya pun bisa menimbulkan ketakutan seperti itu. Biasanya, Dion dapat melakukan ini bersama dengan para jenderal iblisnya yang mengikuti jalur lintasan musik. Namun, jika Anda cerdik, Anda akan menyadari bahwa Elder Conley tidak pernah berlatih musik atau sejenisnya sama sekali. Seolah-olah setiap gerakannya, setiap kata-katanya, setiap tindakannya, semuanya dipenuhi dengan dao yang tak terduga. Dia tidak perlu mencoba menggunakan keinginan musik, suaranya hanya mewujudkannya. Inilah yang dimaksud dengan setengah langkah transenden. Namun, berbeda dengan ekspektasi Conley, tidak ada satupun malaikat yang goyah. Malah, tekad di mata mereka semakin kuat. Sejujurnya, Penatua Conley bodoh. Kehadiran Dion bukanlah sesuatu yang bahkan setengah langkah transenden bisa dipotong hanya dengan kata-kata. Meskipun puncak kehadiran raja masih berada 2 tingkat dari puncak, tidak mencapai kehadiran kaisar dan kehadiran dewa, namun keberadaannya masih nyaris tak terduga. Dion sudah berada di titik di mana tidak ada seorang pun dari alam eksistensi ini yang dapat mengintimidasinya. Kecuali dia bertemu dengan seseorang yang meningkatkan kehadiran mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Sayangnya bagi Penatua Conley, dia berada di anak tangga terbawah dari apa yang dapat dianggap transenden setengah langkah. Jika Anda membandingkan ayah Dion dengan dia, itu seperti membandingkan pakar kelas 7 dengan pakar kelas 1 puncak. Sebagai gambaran, minimum yang diperlukan untuk memasuki tingkat pengumpulan esensi adalah 54 meridian terbuka.
Karena ini akan memungkinkan Anda untuk menembus meridian ke-55 dan dengan demikian menjadi ahli kelas 6. Artinya, seorang ahli kelas 7 bahkan tidak memenuhi syarat untuk melewati batas formasi meridian dan menjadi pengumpul esensi. Mungkin jika itu benar-benar ahli transenden setengah langkah, mereka bisa menghancurkan keuntungan dari kehadiran Dion. Namun, Peter Conley tidak memenuhi syarat. Kesadaran ini membuat Elder Conley menjadi biru karena marah, namun para malaikat masih belum tergerak. Tuan, mari kita serang. Anda tidak perlu terlibat. Meski pasukan klan misterius kalah jumlah, Magino yakin jumlah mereka lebih dari cukup. Sekalipun klan malaikat yang seluruhnya terdiri dari para ahli kelas 1, dia tidak percaya bahwa warisan mereka dapat dibandingkan dengan klan mereka. Dengan semua teknik tingkat surga yang telah mereka kuasai, bagaimana mungkin klan malaikat bisa membandingkannya? Namun, ini bukan sekadar arogansi belaka. Magino secara pribadi telah melihat kekuatan pertarungan para malaikat sambil menyaksikan perang dari sekte penghancur surga miliknya. Alasan dia begitu percaya diri adalah karena dia telah melihat kekurangan dalam formasi Dion. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 829 sebuah pukulan jenius. Meskipun tidak pernah menjadi ahli taktik militer, hanya ada sedikit jenius dunia persilatan yang dapat diklasifikasikan sebagai jenius dunia lain di dunia fana. Jika seorang jenius dunia persilatan, terutama seorang pewaris, harus mengikuti tes IQ, menembus angka 200 akan menjadi permainan anak-anak bagi mereka. Jadi, Magino hanya perlu melihat sekilas untuk melihat tidak hanya kedalaman formasi Dion, tapi juga kelemahannya. Formasi Dion mampu memitigasi risiko dengan menyebarkan kekuatan pasukannya ke dalam beberapa regu. Setiap regu terdiri dari 4 orang suci dan 1 orang surgawi, sangat cocok dengan rasio orang suci dan orang surgawi dalam pasukan. Bahkan dengan penambahan perempuan, rasio 4:1 ini tetap sama. Namun, ada masalah besar dengan pendekatan ini, para prajurit malaikat dibatasi dalam pergerakan mereka. Pada awalnya, Magino tidak yakin, tetapi setelah mengamati beberapa saat, dia melihat bahwa tidak ada pasukan yang memiliki radius pergerakan lebih dari beberapa puluh meter. Meskipun hal ini memungkinkan mereka untuk tetap terorganisir, hal ini juga menghentikan mereka untuk membantu serangan yang mengatakan terkonsentrasi pada satu tempat. Bagian terbaiknya adalah, bahkan jika para malaikat kemudian mengabaikan formasi mereka dan menyerang, mereka akan kembali menyamai kedudukannya, turun ke bentuk peperangan yang lebih biadab yang dikenal di dunia persilatan. Biasanya, ini tidak akan mudah untuk dilakukan, namun, pasukan klan misterius seluruhnya terbuat dari makhluk surgawi. Magino benar-benar jenius. Jika Dion mengetahui pemikirannya, dia pasti akan mengangguk setuju. Ini benar-benar merupakan kelemahan besar dari formasinya, hanya saja dia percaya bahwa itu sepadan. Penatua Conley menahan amarahnya sebelum mengangguk, bunuh mereka, tapi biarkan anak itu hidup. Kamu bisa mengalahkannya sesukamu, tapi aku juga ingin bersenang-senang. Tekanan yang tak ada habisnya segera mengunci 9 ahli formasi Dao. Jangan pernah berpikir untuk ikut campur. Jika satu bergerak, yang satu mati. Jika 2 bergerak, 2 mati. Hati para menteri klan malaikat dipenuhi amarah, namun raut wajah mereka tetap acuh tak acuh. Sayangnya, tidak seperti taktik intimidasi Penatua Conley, penekanan energinya tidak dapat diblokir. Namun, serangan yang ditunggu-tunggu oleh Penatua Conley tidak datang. Ketika dia menoleh ke belakang, dia menemukan muridnya dengan aneh mengatur benda langit kelas 1 menjadi bentuk kerucut, mengabaikan tatapan bingung di wajah mereka. Jika ada yang menyimpang dari formasi ini, aku akan memenggal kepalanya. Seru Magino. Tidak menunggu jawaban, dia dengan dingin menatap wajah tampan Dion. Mengenakan biaya. Saat Amporae melihat Magino mengatur kelompoknya menjadi bentuk kerucut dengan dia sebagai pemimpin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Dion dengan tatapan cinta dan kekaguman yang dalam. Meskipun, ketika Magino melihat ini, dia mengira dia hanya mengucapkan selamat tinggal terakhir sebelum kematian mereka, kenyataannya Amporae hampir terlalu bosan untuk mengganggu mereka. Apakah mereka lupa bahwa ada penghalang di antara mereka? Meski begitu, Amporae tidak menaruh terlalu banyak harapan pada penghalang itu, sebaliknya, dia yakin akan sesuatu yang lain. Magino percaya dirinya terlalu pintar, tapi kebodohannya adalah dia tidak cukup memahami taktik militer. Dion tumbuh bersama seorang ayah militer sepanjang hidupnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ia tidak pernah secara eksplisit mempelajari formasi militer, ia memiliki seni perang yang tertanam dalam dirinya sejak ia dilahirkan. Membandingkannya dengan Magino seperti membandingkan salah satu jenderal kuno Tiongkok dengan seorang kadet yang baru saja diterima menjadi tentara. Tampaknya tanpa sepatah kata pun, pasukan klan malaikat berpindah. Orang-orang suci menghilang dari garis depan, muncul di belakang Dion, Amporae, dan ahli formasi Dao yang terkunci dalam sekejap. Para dewa melonjak ke depan, membentuk pasukan baru seolah-olah mereka semua memiliki satu pikiran.
Majino hanya bisa menyaksikan dengan ngeri saat formasi yang dia yakini telah menemukan kelemahannya telah bergeser sepenuhnya. Namun, dia tidak punya pilihan selain terus maju. Jika dia berhenti sekarang, hal ini tidak hanya akan menjadi pukulan bagi moral pasukannya, tetapi juga akan menjadi kekacauan total. Formasinya dilakukan secara kasar dan cepat, sehingga menghasilkan gerombolan yang tidak terorganisir. Jika dia berhenti, mereka akan tersandung satu sama lain di udara, sehingga para malaikat memiliki cukup waktu untuk membalas. Meskipun aura tuannya terkunci pada para ahli formasi Dao, Majino tahu bahwa itu bukanlah hal yang mudah. Satu-satunya cara untuk mengunci seorang pejuang sepenuhnya adalah jika energi Anda berada pada level yang lebih tinggi. Misalnya, ketika Tuan Tua Madeline mengurungnya dengan energi suci saat Madeline masih berada pada level pengumpulan esensi. Namun, bahkan ahli formasi Dao pun menggunakan energi misterius. Jadi, dia terpaksa menggunakan kepadatan dan bukan kualitas untuk menekan. Ini berarti para malaikat bisa melawan. Mereka hanya memilih untuk tidak melakukannya untuk saat ini. Ini semua berarti bahwa jika pasukannya menjadi rentan, tuannya tidak akan bisa menyelamatkannya dalam waktu singkat karena jika itu terjadi, para menteri malaikat akan mengambil tindakan. Satu-satunya alasan mereka tidak melakukannya adalah agar tidak memberikan insentif kepada Penatua Conley untuk pindah. Ekspresi jelek muncul di wajah Majino, tapi dia menenangkan dirinya. Dia tidak bisa kehilangan akal sekarang. Pasukan mereka melaju ke depan, melewati penghalang pertama tanpa hambatan, seperti yang diperkirakan Majino. Hancurkan! Majino memanggil 10 ahli formasi Dao yang sedang menunggu di udara saat ini. Dion tahu sejak awal bahwa penghalangnya hanya akan mampu menahan 3-5 serangan dari ahli formasi Dao. Itu berarti tidak ada peluang melawan serangan gabungan 10. Ledakan! Pecahan bunga valet meletus ke langit. Waktunya benar-benar sempurna, saat 10 serangan mengerikan mereda, Majino menyerang, mengacungkan 2 kipas logam murni yang disulam dengan indah seperti bunga. Dia terkejut menemukan pasukan 20.000 makhluk surgawi yang diatur dengan sempurna. Semua rencana sia-sia. Dengan tambahan wanita ke dalam pasukan klan malaikat, jumlah asli 10.000 makhluk surgawi telah berlipat ganda. Dan sekarang, tidak ada kelemahan yang terlihat di antara mereka. Amporae tersenyum ringan saat aura pasukan klan malaikat meningkat. Tapi, saat itulah sesuatu yang benar-benar tidak terduga terjadi, sesuatu yang bahkan Amporae tidak diketahui sama sekali. Bahkan dalam merenung, Dion tidak bisa menahan senyuman. Sekarang, Veles meraung, mengagetkan Laura yang baru saja mulai tenang di dekatnya. Pikirannya berputar tak terkendali, apa maksudnya sekarang? Namun, pada saat berikutnya dia menemukan sesuatu yang benar-benar mengerikan. Setiap satu dari hampir jutaan pasukan Veles yang kuat yang diduga mati karena tombak Dion di dada meletus dengan aura pembunuh secara bersamaan. Mencabut tombak di dada mereka dan melompat ke udara secara bersamaan. Majino benar-benar lengah. Bahkan Elder Conley tidak punya waktu untuk bereaksi dengan benar karena dia tahu jika dia melakukannya, Menteri Klan Malaikat akan segera bertindak melawannya. Bahkan sebagai seorang transenden setengah langkah, dia tidak dapat membunuh 9 ahli Dao tingkat tinggi dalam waktu singkat bahkan jika mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkannya. Melihat orang-orang yang dibunuh Dion tiba-tiba terbangun, dan juga melihat bahwa mereka masing-masing mengacungkan tombak pembunuh. Sebuah kesadaran tiba-tiba menimpa Amporae dan para malaikat di sekitarnya. Bahkan ayah Veles yang telah memperhatikan dari kejauhan, matanya yang tua terbangun seolah-olah dia masih muda 20 tahun. Dia menutupi kepalanya ke belakang, sambil tertawa terbahak-bahak, kamu punya anak yang baik. Dia setengah tidak percaya bahwa dia telah dibodohi. Bahkan sampai pada titik di mana putranya sendiri berbohong kepadanya. Itu benar-benar kejeniusan Tuhan. Baru sekarang Ibu Amporae benar-benar memahami betapa menakutkannya Dion. Dia tidak kehabisan tenaga hanya karena dia harus menggunakan teknik penilaiannya. Dia benar-benar kehabisan tenaga karena harus membagi serangannya menjadi 2. Satu bagian disediakan untuk membunuh prajurit klan bulan, dan bagian lainnya dilengkapi dengan tata ruang berukuran kecil. Pertama kali Dion menggunakan susunan ini, dia berusaha membuat Madeline terkesan dengan membiarkan mereka melewati jendela kamar asramanya di Focus Academy. Namun, kedua kalinya dia menggunakannya, itu adalah untuk bertahan dari serangan kakak laki-laki Madeline. Dan sekarang dia akan menggunakannya lagi untuk mengakhiri ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 830 sekarang. Jika guru besar Dion tidak mengetahui rahasia percakapan antara Veles dan Dion, dia akan terjatuh dari kursinya ketika hal ini terjadi. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan tawa sekeras ayah Veles ketika dia melihat pasukan klan misterius dibantai. Alasan utama Dion membawa Luna bersamanya dalam perjalanan diplomatik adalah karena dia tidak mempercayainya. Jadi, mengapa dia berubah pikiran begitu cepat? Hanya karena dia mengambil keperawanannya? Pemikiran dan ketabahan mental Dion jauh melampaui hal-hal seperti itu. Selama pembicaraannya dengan Veles, setelah dia meyakinkan teman lamanya untuk memihaknya,
dia sudah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak mempercayai Luna dan bahwa sesuatu mungkin akan terjadi yang merusak aliansi mereka. Awalnya Veles ragu, tapi saat itulah Dion meyakinkannya untuk memeriksa Luna dan Nina. Sejujurnya, mereka bersenang-senang menyaksikan istri mereka berguling-guling bersama di tempat tidur, tetapi Dion sangat marah ketika dia melihat Luna mencuri ke Dragon Refining Tome. Awalnya dia ingin merusak rencana Luna saat itu juga. Namun, saat itulah dia memikirkan cermin yang dia lihat di meja rias mereka pagi itu. Meskipun jiwanya tersegel, persepsinya sangat tajam, sehingga Dion bisa merasakan seseorang sedang mengawasinya dari dalam cermin. Jadi, dia memutuskan untuk memainkan sedikit trik. Dia mengizinkan Luna mencuri cermin untuk memainkan sandiwara yang dia anggap sebagai tetua klan misterius, tetapi sebenarnya hanya Laura. Meski begitu, efeknya masih sama, jadi tidak masalah mengingat Laura tetap melapor langsung kepada mereka. Ketika Veles mendengar bahwa klan barbar sedang menyerang, dia dan Dion sudah curiga apa yang sedang terjadi. Namun, dia tetap mengirim semua ahli formasi Dao, membuat klannya sangat rentan. Ini karena dia perlu membantu Dion melarikan diri. Jika masih ada ahli formasi Dao di klan, bagaimana mungkin Dion memiliki peluang kecil untuk melarikan diri? Bahkan jika dia memiliki dua pelindung bersamanya. Rencana mereka mengharuskan Dion melarikan diri secara terpisah karena jika tidak, para Viserion harus menyerang klan malaikat secara langsung. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi, tetapi jawabannya sederhana, itu adalah kepribadian Veles. Sebenarnya, Veles tidak akan pernah bersekutu dengan siapapun untuk menghancurkan musuh-musuhnya, dan siapapun yang pernah bertemu dengannya mengetahui hal ini. Jika dia tidak menyerang meskipun mengetahui di mana Dion berada, dan malah bersekutu dengan klan bulan, dia akan dicurigai tidak peduli berapa banyak informasi yang dia berikan. Satu-satunya cara untuk membenarkannya dengan tepat adalah dengan menyerang pada hari yang semua orang tahu Dion harus ada di sana, pada hari yang sama klan bulan akan menyerang. Dan karena dia tidak punya pilihan selain menyerang pada hari itu, masuk akal baginya untuk memberitahu klan bulan bahwa dia bukan musuh dengan bersekutu dengan mereka. Jika dia menyerang lebih awal dari hari itu tidak ada artinya karena Dion tidak ada di sana. Jika dia menyerang nanti, klan malaikat mungkin sudah dimusnahkan dan buku besar yang dicuri Dion akan hilang. Siapapun yang memiliki otak akan memahami hal ini dan dengan demikian tidak akan mencurigai Veles menyerang pada hari itu. Mereka hanya akan ingin tahu tentang apa yang dicuri Dion hingga membuatnya sangat marah. Tentu saja, ini berhasil dengan sempurna karena Laura tahu persis apa yang dicuri Dion karena dia telah menontonnya dari awal sampai akhir. Jadi, dia jauh lebih mudah jatuh cinta daripada orang lain. Itu benar-benar sebuah rencana induk. Namun, yang membuat semua ini sempurna adalah tombak di tangan para prajurit Viserion. Dalam keadaan normal, para ahli Viserion tidak akan mampu menandingi para ahli klan misterius. Dan, itu terutama berlaku untuk klan cabang Viserion di planet Heaven kecil ini. Tapi, itu semua berubah karena senjata yang sangat kuat yang masing-masing berisi kekuatan untuk membunuh makhluk surgawi tingkat rendah, melumpuhkan makhluk surgawi tingkat menengah, dan melukai parah makhluk surgawi puncak. Jeritan keras dan tangisan menyakitkan dari klan misterius terdengar. Dikepung dari semua sisi oleh lebih dari 1 juta tentara benar-benar membuat mereka kewalahan. Mereka tidak mempunyai satu kesempatan pun untuk membalas karena dentuman keras tombak yang meledak memancar ke seluruh medan pertempuran. Jika satu saja tidak cukup untuk membunuh, masih ada 1 detik lagi. Jika 2 tidak cukup, ada yang ketiga. Hujan serangan yang tak ada habisnya benar-benar memusnahkan pasukan klan misterius bahkan ketika Penatua Conley menyaksikan dengan ketakutan di matanya. Majino meraung ke langit, meletus dengan keyakinan yang tak ada habisnya. Dia menolak untuk mati di sini. Dia telah mencapai lebih dari 90 meridian temper di tingkat celestial. Dia hanya perlu beberapa abad lagi untuk mencapai 108, kemudian dia dapat dengan sempurna melangkah ke dunia formasi Dao seperti yang dimiliki tuannya. Dia benar-benar tidak mau. Saat sebagian besar Viserion akan mati di bawah gelombang penggemarnya, melodi yang menusuk mulai terdengar. Majino perlahan menoleh dengan ketakutan di matanya hanya untuk menemukan kecantikan surgawi berambut merah dengan lembut memetik senar kecapi emas. Dia dapat langsung mengetahui bahwa wanita muda ini baru saja melangkah ke tingkat surgawi, namun nada suaranya mampu memengaruhinya. Sebenarnya, penindasan Amporae terhadap dirinya hanya berlangsung sepersekian detik sebelum dia melepaskan diri. Tapi, saat itu, semuanya sudah terlambat. Ribuan tombak, masing-masing mampu membunuh makhluk surgawi, menghujani Majino yang membeku. Sebelum dia bisa melakukan apapun, hidupnya berakhir. Persis seperti itu, nyawa seorang wakil padam. Bahkan seseorang sekuat dia menjadi korban skema mendalam Dion. Dan mungkin itu kebetulan, tapi baru setelah nyawanya dihabisi barulah mata tajam Dion terbuka. Mata Dion dengan cepat menjelajahi medan pertempuran. Setelah menyadari bahwa Viserion telah menyerang, dan melihat 10.000 orang mati mengenakan jubah yang tidak dia kenali, dia dapat segera memahami apa yang terjadi.
hanya butuh sepersekian detik dia untuk melihat ke atas dan tersenyum pada Veles. Dia sangat senang melihat para tetua Viserion memanfaatkan serangan mendadak itu untuk menghadapi dua pelindung Laura. Dapat dikatakan bahwa rencana berjalan dengan sempurna. Namun, ketika dia melihat ke langit untuk melihat lelaki tua dengan ekspresi gelap, hatinya menjadi dingin. Pada akhirnya, Penatua Conley tidak repot-repot bergerak. Menurut perkiraannya, akan ada sekitar 80% peluangnya untuk menyelamatkan muridnya jika dia berusaha sekuat tenaga, tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya. Alasannya sederhana, Dion telah melakukan terlalu banyak trik, bahkan membuatnya khawatir. Meskipun membutuhkan beberapa saat untuk mengalahkan 9 ahli formasi Dao, sementara hanya relatif terhadap upaya yang harus dia lakukan untuk hal lain. Selain itu, dia tidak perlu melawan mereka secara langsung, yang harus dia lakukan hanyalah melewati mereka untuk mencapai muridnya yang memiliki tombak. Meskipun merobek ruang di zaman kuno ini hampir tidak pernah terjadi, kecuali Dao luar angkasa Anda mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sesuatu yang jelas tidak dilakukan oleh Elder Conley, hanya dengan mengandalkan teknik gerakannya dan mengarahkan yang unggul, Conley cukup mempercayai dirinya sendiri. Namun, Penatua Conley terlalu memikirkan Dion. Tidak peduli seberapa siapnya Dion, bagaimana dia bisa berharap untuk bertemu dengan setengah langkah yang transenden. Ini seharusnya menjadi percobaan. Apakah mereka mencoba membunuh? Rencananya sama sekali tidak memperhitungkan hal seperti itu. Sejujurnya, Dion mengira serangan diam-diam Viserion akan menjadi langkah catur untuk mengakhiri putaran ini dan mengirimnya keluar. Tapi, sepertinya dia meremehkan kebenaran uji coba tingkat dewa. Tak heran jika uji coba ini didasarkan pada waktu dan bukan penyelesaian. Bagian terburuknya adalah karena Dion memutuskan untuk bertarung dan tidak lari, jika dia tidak mengalahkan Elder Conley. Dia tidak hanya akan mati di sini, tetapi rekor kelangsungan hidupnya akan sangat sedikit selama 7 hari, bahkan tidak cukup untuk ditempatkan di jarak jauh. 100 teratas. Mengapa Dion percaya dia akan mati sementara yang lain dikeluarkan begitu saja? Itu karena dia bisa merasakan bahwa tubuh aslinya telah memasuki ujian ini. Sejak hari dia mengambil keperawanan Amporae, seolah-olah dia telah menyelesaikan semacam siklus atau tugas yang memungkinkan dia mengambil keuntungan yang dia terima di sini dan membawanya ke dunia luar. Ini berarti hal-hal seperti api rahasia dan inti energi yang kebetulan dia terima akan tetap ada, tapi ini juga berarti nyawanya dipertaruhkan. Dion tidak mengerti apa maksudnya. Faktanya, dia telah melawan gagasan bahwa tempat ini nyata karena dia tidak ingin meninggalkan Amporae, juga tidak ingin rasa sakit yang disebabkan oleh Luna untuk tetap tinggal. Tetapi seiring berjalannya waktu, kecerdasannya meneriakinya untuk berpikir. Dengan kepalanya dan bukan hatinya, kalau tidak dia akan menderita. Dion berdiri, memegangi tangannya saat pedang sepanjang 10 kaki muncul di tangannya. Mundur, sekarang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen dan subscribe. Agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.